Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam bahagia. Perkenalkan saya Yusriandi, peserta pendidikan guru penggerak, Angkatan 11 Kota Sorong. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan budi pekerti atau karakter, pikiran, dan tubuh anak. Pendidikan juga menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota di masyarakat. Sedangkan pembelajaran adalah bagian dari pendidikan. Maka dari itu, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberikan keterampilan, kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak, baik secara lahir maupun batin. Menurut KHD, tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa proses pendidikan meliputi 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan organisasi pemuda yang dikenal sebagai Tripusat Pendidikan. 2. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 3 filosofi pendidikan yang sangat populer dan bahkan menjadi semboyan pendidikan Indonesia adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Di depan artinya adalah seorang pimpinan. Dengan kata lain, seorang pimpinan harus mampu menjadi teladan. In Madio Mangun Karso, artinya di tengah-tengah kesibukan harus mampu membangkitkan dan memberi semangat tutwuri. Handayani artinya seseorang harus mampu memberikan dorongan baik moral maupun semangat dari belakangnya dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara, tahun 2009,
Halaman 21. Kodrat anak merdeka. Beratlah kemerdekaan itu. Bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Artinya dalam konteks memerdekakan anak, kita sebagai pendidik harus membimbing anak-anak dalam berperilaku yang baik. 4. Pendidikan yang berpihak pada anak. Bagaimana yang disebut dengan pendidikan berpihak kepada murid? Pendidikan harus berpusat kepada murid itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran murid lebih banyak aktif, bekerja dan bergerak. Murid bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat menggali potensi murid dan mendorong, sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian. Selanjutnya perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan pemantik untuk menyimpulkan dan merefleksikan terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, kebiasaan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran antara lain: A. Saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan terkait materi. Siswa harus duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. B. Saya hanya berfokus pada penyelesaian kurikulum dan bagaimana siswa mendapat KKM. Jadi lebih mengutamakan kemampuan kognitifnya tanpa memperhatikan perilaku murid. C. Saya hanya menggunakan media dan bahan ajar seadanya seperti buku pelajaran atau tema. D. Saya kerap memberikan hukuman dan sanksi kepada siswa yang tidak tertib atau membuat gaduhan. Jarang sekali menggunakan metode yang berpusat kepada anak dalam proses pembelajaran. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berdasarkan pada pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka saya harus merubah pemikiran saya tentang pendidikan yang berpihak kepada anak dengan cara A. Merubah pemikiran bahwasanya guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, karena banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa anak gali sebagai bekal pengetahuan mereka yang bisa mereka dapatkan juga dari internet, melalui smartphone atau laptop. B. Merubah pemikiran bahwa pembelajaran terpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator, menuntut, membimbing juga sebagai pamon. C. Merubah pemikiran bahwa saya harus mencari dan memperoleh media serta bahan ajar yang bervariasi, tidak hanya materi yang terdapat pada buku tetapi bisa dari sumber lainnya. D. Merubah perilaku menjadi pendidik yang lebih sabar dalam menghadapi perilaku siswa, tidak memberikan sanksi dan hukuman yang memberatkan siswa, memberikan kebebasan anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat dan kreativitasnya. Saya harus lebih banyak mempelajari metode-metode dan pendekatan yang berpusat pada anak dengan cara mengikuti pengembangan diri. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Setelah memahami modul 1. Ini ada beberapa hal yang dapat saya terapkan agar pembelajaran di kelas dapat mencerminkan sesuai dengan pemikiran KHD, di antaranya: A. Merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif dan interaktif dengan melibatkan siswa. B. Menerapkan pembelajaran berdasarkan pengalaman dan pengalaman. Dalam hal ini, pembelajaran berdasarkan pada sosial budaya di wilayah Kota Sorong. C. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. D. Menerapkan sistem among menuntun siswa bukan menuntut. Berdasarkan hal tersebut, dapat saya simpulkan bahwa dalam proses pendidikan, sebagai seorang pendidik, saya harus mampu melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak
Menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, mengajarkan budi pekerti untuk membentuk karakter anak yang baik. Demikian pemikiran yang bisa saya tuliskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.